Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, ya sehat semuanya. Kita perlu bersyukur, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran dengan Pak Hartono di Mapel KKA ya, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa dulu ya, supaya nanti diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan apa yang kita pelajari ilmu pada hari ini. Tolong ketua kelas ada yang mewakili pimpin doa. Di tempat duduk, siap ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, seperti biasanya, supaya kita meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita Indonesia Raya. Kemudian nanti dilanjutkan teks Pancasila. Siapa yang mau maju memimpin? Ya, ada? Kalau tidak ada, hari ini tanggal 13 ya? 13, absen 13 siapa? Absen 13. Absen 13. Tiket. Oh, 13 kali 2. 26. Siapa? Ya, Mas ya. Belum, silakan. Indonesia Raya ya. Sebelah sini. Semua mohon untuk berdiri, sikap sempurna, jangan celelean. Ya, serius ya. Yo, sikap berdiri sempurna. Gak boleh ada yang tertawa celelean. Nanti kalau celelean maju ke depan Pancasila 5 kali. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini dengan 10 hotel 3 ya. Baik Pak Har, cek kehadiran hari ini anak-anak. Untuk kelas 10 hotel 3 kualitasnya juga di sini. Kalau nanti yang Pak Har sebut nama, nyebut apa kira-kira? Hotel ya. Hotel yang ada di Solo. Solo kita, hotel. Ya, salah satu aja, boleh sama. Kalau ini boleh sama karena
sama hotel yang ada di Solo sekitar. Baik Pak, mulai dari tengah ada Juan. Mana Juan? Angkat tangan. Sambil ke depan. Juan tiket. Tiket putih. Kantin. Betul. Mau Dani? Hotel Alila. Kemudian Fahri. Swiss Bear. Adi Wangsa Hotel. Kemudian Valen. Hotel Asia. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua dari absen? Baik, anak tadi ada siswa Anda, teman kalian Naomi ya. Sakit apa? Sakit hati. Semoga diberikan kesembuhan ya. Kita jaga selalu kesehatan supaya bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Amin. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, ini sebenarnya kelanjutan dari materi kemarin. Dari materi kemarin kita telah membahas yang namanya berpikir komputasional ya. Untuk kegiatan hari ini nanti ada kalian akan melakukan kegiatan mengerjakan tugas atau RKPD ya. Tapi sebelum mengerjakan tugas, Pak Har review kembali, ingatkan kembali atau kita bahas sedikit aja sekilas untuk materi yang kemarin berpikir komputasional, bahwasanya dari tujuan pembelajaran ini ada dua ya, mampu. Ada berapa pilar dalam berpikir komputasional? 4 apa saja? Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Nah, masih ingat? Bagus. Seperti kan? Proses berpikir untuk merumuskan masalah dan solusi. Ya. Jadi keseharian kan tentunya kita selalu ada masalah. Selalu ada masalah enggak? Kita ada masalah, maka dari itu kita jangan lari dari masalah, tetapi kita hadapi masalah dengan cara mencari solusi yang baik ya, supaya 4 pilar berpikir komputasional kita sekilas ya. Pada intinya kalau pertama ini dekomposisi ya. Yang Anda ingat dekomposisi itu yang pertama dia adalah memecahkan masalah yang kompleks, masalah yang besar ya. Masalah yang besar kemudian diapakan? Dibagi-bagi, diurai menjadi lebih kecil ya, lebih detail. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Arjuna. Maksudnya gimana? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Algoritma bisa dibantu si Ridho, Mas Ridho. Apa itu algoritma? Rangkaian langkah-langkah yang terurut dan jelas untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Nah, pada intinya algoritma itu adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah yang terurut, yang jelas, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas. Dari review ini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Baik, silakan Anda pegang handphonenya anak, masuk ke Kahoot ya. Kahoot. Dan baterainya habis. Kita mulai ya. Ini masih di lanjutan kemarin. Memecah sebuah masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kira-kira apa? Pengertian dari apa? Yang lost connection kodenya ini. Dimas. Satu siapa ini? Hanifah. Oke ya. Yang 4 siapa? 4 Alisa sama yang lain sebenarnya juga benar tetapi kalah cepat ya. Kalah cepat sehingga tidak bisa naik 5 Baik. Ya anak, ada yang ditanyakan dari kegiatan ini? Ulang. Ya, lagi challenge ya. Ya nanti setelah Anda melakukan kegiatan LKPD nanti ini lagi ya. Tapi nanti setelah LKPD Pak Har mau sampaikan yang dengan kuisis ya. Jadi ini kan kita gunakan kasus. Kemudian nanti yang setelah Anda mengerjakan LKPD gunakan yang kuisis. Lihat di Google Classroom-nya ada LKPD, ada?
Ya, di LMS Google Classroom. Buka Google Classroom-nya. Sudah ada? Kerjakan di buku, ya, di buku kerja, di buku batik anak-anak, silakan dikerjakan di sini. Dengan cara nanti Pak Har bagi kelompok, dengan cara dikerjakan secara kelompok, ya, dikerjakan secara kelompok. Terus nanti pada hasilnya dalam kegiatan kelompok itu silakan mengerjakan secara diskusi, kemudian hasilnya masing-masing siswa, masing-masing individu memiliki hasil kerja di buku masing-masing. Nah, nanti di bagian atas silakan dituliskan nama anggota kelompok Anda siapa saja. Misalkan si Fabian, si Ruby, terus si Raditya. Nah, itu ya. Nanti misalkan itu dituliskan. Nah, sementara Pak Har bagi kelompoknya dulu. Nah, ya, nah. Kelompoknya kelompok 1 Rafael ST Modani Derio. Silakan merujuk Tadi. kelompok 2 Fabian Dimas Nova Selvira. Kelompok 1 mana? Tanya ayo segera. Yo. Ya, nanti saja. Ning buri bae ning kene. Ning kene. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 2 3 4. Silakan. Ya, buka Google Classroom-nya, LMS-nya, dibuka. Di situ ada RKPD. Semua siswa mengerjakan di buku kerja masing-masing. Setelah itu nanti selesai, Anda presentasikan, kemudian hasil kerja dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Masing-masing kelompok silahkan bisa untuk Pak Har ambil 3 kelompok untuk mempresentasikan. Kira-kira siapa yang berkenan maju? Kelompok siapa? Ya, oke, silakan. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Ya? Oh, enggak apa-apa. Ya, silakan kelompok 6 diwakili oleh Mas siapa? Mas Purbo. Diwakili aja ya, Mas Purbo ya. Permisi teman-teman, selamat siang. Terima kasih. Saya ingin mempresentasikan hasil dari cara berpikir komputasional. Soalnya ada, bayangkan kamu dan teman-temanmu mendapat tugas untuk mengorganisir acara pentas seni di sekolah. Ini adalah masalah yang besar dan kompleks. Coba terapkan 4 pilar berpikir komputasional untuk menyelesaikan. Coba bacakan yang dekomposisi sama pengenalan pola. Dekomposisi yang pertama ada membentuk panitia. Yang kedua ada merencanakan pentas seni. Dan diteruskan dengan pengumpulan siswa atau siswi yang ingin tampil. Lalu mendekorasi atau mendesain panggung sesuai tema. Melakukan komunikasi antar siswa atau siswi atau publikasi pada seluruh siswa. Merencanakan tanggal pelaksanaan, lalu evaluasi acara. Yang kedua ada dengan pengenalan pola. 1. Menentukan tema atau membuat jadwal acara yang efektif dan efisien. 2. Pengumpulan bakat yang terstruktur, misalnya mengumpulkan siswa yang ingin tampil dengan membuat formulir pendaftaran. 3. Membuat desain panggung dan mengatur pencahayaan yang efektif. 4. Promosi dan publikasi seperti menghubungkan melalui media sosial sekolah atau menyebarkan formulir kepada seluruh kelas. 5. Ada pelaksanaan jadwal penampilan dan sesuai tema. Diakhiri dengan evaluasi sistematis mengevaluasi kesuksesan acara. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok tadi kelompok 6 ya? Kelompok 6. Yang menanggapi anak-anak? Tidak ada? Ya, baik, silakan selanjutnya kelompok berapa? Kelompok siapa? Selanjutnya Pak tunjuk kelompoknya sini sudah sini.
Coba yang belakang. Beri plus untuk yang sudah maju anak. Ya, baik anak-anak. Untuk selanjutnya ya sudah diwakili dari beberapa kelompok tadi. Untuk selanjutnya silakan kalian buka handphone, ya, buka handphone, masuk ke quiz, ya, quizzes, masuk ke quizzes anak-anak. Silakan join. Berkaitan dengan tes formatif untuk hafal untuk di elemen berpikir komputasional, di sini Pak Har mengambil untuk tes formatif. Silakan Anda join pada quizzes dengan kode 210805. Kode di atas ini. Kode di atas. Ya. Bisa. Kodenya bisa gabung di kodenya. Ini kan sendiri-sendirian. Yang darikan dari remote tadi ya. Bukan dari server. Silakan Anda jawab di perangkat handphone Anda masing-masing. Mengenai durasi waktu kan menyesuaikan dari siswa masing-masing. Kita pelajari quizzes.com. Sekarang namanya Whitedrone. Dulu quizzes.com. Sekarang ketik aja quizzes. Silakan dijawab dengan teliti. Ada 10 soal. Jadi Pak gunakan perisai atau gunakan gerang. Perisai aja sebagai gerang. Anak-anak kalau seperti ini anak-anak ada tampilan di sini, merah itu untuk nyerang ya. Nyerang itu jadi Anda bisa nyerang temanmu siapa yang mau dikurangi poinnya. Kalau Anda biru, gunakan untuk melindungi diri. Jadi nanti temanmu mau nyerang, kamu nggak bisa berkurang. Ya, kamu pengen nyerang atau pengen melindungi diri. Gitu ya. Pengen nyerang atau pengen melindungi diri. Kalau nyerang, kamu bisa kurangi poin temanmu. Kalau melindungi diri, kamu kalau diserang temanmu, Anda aman, poinnya tidak berkurang. Ya, perisai sama pelindungan diri.
Sekali lagi. Ya langsung aja serasa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nah, kamu sudah gunakan harus gunakan. Kalau nggak gunakan nanti nggak bisa. Berat aja berat. Kalau kamu nggak tega. Jatuh kantor, Bo. Itu diserang aku tuh perlindungan loh. Serang aku, Pak. Tak beda. Iya, bodoh iya. Kayak pati wis. Pati. Pati roda. Oh ya, masa 100 Din? Lomba apa lagi, Pak? Berlomba apa lagi? Ini
Baik, sudah ya? Sudah semua anak-anak? Sudah selesai ya kerjakannya? Oke, baik sekarang untuk pembelajaran pada hari ini Pak cukup sekian. Mungkin sebelum kita tutup ada ditanyakan anak-anak dari materi yang kita pelajari? Ada ditanyakan? Coba terakhir kita ulas berkaitan dengan 4 pilar apa saja? 1. Pertama, pilar yang pertama apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma ya. Itu anak. Jadi kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Mungkin ada ditanyakan sebelum pelajaran kita close, kita tutup. Cukup ya? Baik, untuk pembelajaran pada hari ini Pak Har akhiri. Silakan nanti kursi meja dirapikan kembali. Anda kembali ke posisi masing-masing, persiapkan untuk mapel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.